Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo adik-adik, bertemu lagi di sini bersama Kakak. Nah, bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Kakak harap kalian baik-baik saja ya, sehingga dapat maksimal untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, langkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk, kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan belajar. Nah, belajar apa ya hari ini? Yuk kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan atau manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan pada manusia. Yang kedua adalah menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat mengidentifikasi organ pencernaan pada hewan. Yang kedua, dapat menjelaskan organ pencernaan pada hewan. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan organ dan fungsi pencernaan pada hewan. Yang keempat adalah dapat melengkapi diagram pencernaan pada hewan. Yang kelima adalah dapat membuat mekanisme pencernaan makanan pada hewan dengan benar. Dan yang keenam adalah dapat menyajikan hasil mekanisme pencernaan pada hewan dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa? Sudah tahu kan? Ya, kita akan belajar mengenai organ pencernaan dan fungsinya pada hewan. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak organ pencernaan itu apa? Nah, agar kalian tahu, yuk simak penjelasan berikut ini. Organ dalam sistem pencernaan sama seperti alat. Nah, jadi organ pencernaan itu adalah alat yang berfungsi melakukan atau berguna untuk membantu dalam proses pencernaan makanan dan penyaringan sari-sari makanan dalam tubuh. Dan biasanya itu dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, apa saja sih organ pencernaan pada hewan? Yuk kita simak berikut ini. Kita akan belajar mengenai organ pencernaan hewan ruminansia. Nah, apa hewan ruminansia ya? Ada yang tahu? Nah, agar kalian mengetahuinya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan secara dua kali. Nah, biasanya itu dikenal sebagai hewan memamah biak. Nah, hewan apa ya yang termasuk ke dalam kelompok hewan ruminansia? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, hewan yang termasuk ke dalam hewan ruminansia adalah sapi, domba, kambing, rusa, dan kijang. Nah, beberapa hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok ruminansia, yaitu yang memakan secara dua kali. Adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu sangat kompleks. Nah, agar kalian mengetahuinya, yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah rongga mulut. Nah, rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan pertamanya dimulai proses pencernaan. Yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan. Nah, di sini berfungsi sebagai penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga adalah lambung, yaitu tempat pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase dan dapat mengurai selulosa. Nah, di sini dikatakan bahwa sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu kompleks, di mana organ pencernaan pada lambung dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang lebih spesifik lagi, yaitu yang pertama adalah rumen, perut besar, yang kedua adalah retikulum, perut jala, kemudian omasum, perut kitab, dan abomasum, perut masam. Nah, kemudian yang keempat, organ pencernaan pada hewan ruminansia adalah usus halus. Di sini adalah tempat sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diolah oleh lambung, kemudian disalurkan kepada seluruh tubuh.
Yang kelima adalah anus, di mana tempat pembuangan atau dikeluarkannya sisa ampas makanan. Nah, kalian sudah tahu kan organ pencernaan serta fungsinya pada hewan ruminansia? Nah, bagaimana ya proses mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia? Yuk, kita simak video berikut ini. Nah, pada tayangan video berikut ini, sapi sedang memakan makanan. Nah, di dalam mulut, makanan akan diproses secara mekanik. Nah, setelah makanan dari rongga mulut, kemudian akan disalurkan melalui kerongkongan menuju ke rumen atau perut besar. Nah, di sini makanan akan mengalami sebuah fermentasi selulosa, yang dimana akan dibantu oleh bakteri dan protozoa. Dari rumen, makanan akan menuju ke retikulum atau perut jala. Nah, di sini makanan akan dihancurkan menjadi lebih kecil oleh kontraksi otot dinding retikulum. Nah, makanan ini dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Nah, setelah dari retikulum, makanan akan dimuntahkan kembali ke mulut. Nah, di sini biasanya prosesnya terjadi ketika sapi sedang mengalami istirahat. Nah, ketika itu makanan akan dikunyah kembali menjadi lebih halus dan akan ditelan kembali oleh sapi langsung menuju ke omasum atau perut kitab. Nah, di sini biasanya terjadi sebuah proses penyerapan air. Nah, dari omasum, makanan akan terus lanjut ke abomasum atau perut masam. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa perut sebenarnya, karena pada organ ini sistem pencernaan hewan ruminansia terjadi proses secara kimiawi yang bekerja dengan bantuan enzim pencernaan. Salah satunya adalah pepsin mengubah protein menjadi asam amino. Dari abomasum, kemudian makanan akan menuju ke usus halus dan akan diserap sari-sari makanannya oleh dinding usus halus, kemudian akan disebarluaskan ke seluruh tubuh hewan. Nah, dari usus halus ini kemudian sisa makanan akan menuju ke usus besar. Nah, di sana akan mengalami proses penyerapan air dan pembusukan. Kemudian dari usus besar ini akan menuju ke rektum dan dibuang dalam bentuk feses melalui anus. Nah, itu adalah mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Adik-adik, kalian sudah paham kan mengenai pengertian dari organ pencernaan dan macam-macam organ pencernaan dan fungsinya serta proses pencernaan. Nah, agar kalian bisa mengingat kembali dan lebih paham lagi, mari kita simpulkan bersama. Nah, yang pertama adalah organ pencernaan. Organ pencernaan adalah alat yang berfungsi melakukan atau berguna untuk membantu suatu proses pencernaan makanan dan penyaringan sari-sari makanan dalam tubuh yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Kemudian macam-macam organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama adalah rongga mulut. Nah, rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Kemudian yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan. Nah, berfungsi sebagai tempat alat penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kemudian selanjutnya adalah lambung. Nah, lambung di sini berfungsi sebagai tempat pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat menguraikan selulosa. Nah, lambung di sini dibagi menjadi berapa? Ya, 4 bagian lagi. Yang pertama adalah rumen, perut besar. Yang kedua retikulum, perut jala. Yang ketiga adalah omasum, perut kitab, dan yang terakhir adalah abomasum, yaitu perut masam. Nah, kemudian organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Nah, usus halus di sini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah diolah oleh lambung. Kemudian nantinya akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah anus. Nah, anus adalah tempat dikeluarkannya sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Nah, seperti itu ya. Kemudian proses pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Nah, dari mulut melalui kerongkongan, kemudian dari kerongkongan melalui ke rumen, kemudian dari rumen ke retikulum. Nah, dari retikulum makanan akan dikeluarkan kembali, kemudian dikunyah kembali
dan ditelan kembali langsung menuju ke omasum. Nah, dari omasum akan menuju ke abomasum, seperti itu ya. Kemudian dari abomasum akan menuju ke usus halus. Nah, dari usus halus akan menuju ke usus besar, kemudian ke rektum, kemudian ke anus dan dikeluarkan. Nah, seperti itu ya. Agar kalian bisa lebih paham mengenai materi kali ini, nah cobalah kalian buat bentuk kelompok dengan teman-teman di sekeliling kalian, kemudian buatlah mekanisme sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Mudah bukan? Ya, tentu saja mudah. Sudah cukup pertemuan di hari ini. Nah, lebih baik kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, Kakak rasa pembelajaran kali ini sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.